Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama dengan Ibu Eli Agustina selaku penyuluh agama dengan tema kita yang masih sama, yaitu motivasi untuk kebaikan. Berikan dong Bu, motivasi tema kita pada pagi hari ini gitu kan. Ya, baik. Jadi saya pasang foto profil ya kalau di media sosial saya itu adalah kata-kata dari Hasan Al-Basri ya, bahwa mungkin ini sudah familiar ya, lakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang bisa membawa kita ke surga. Itu ya. Jadi itu menjadi salah satu kata yang bagi saya inspirasi kayak gitu ya. Jadi motivasi inspirasi saya secara pribadi, dan kayaknya itu nyambung ke tema kita pada hari ini. Ya. Kayak misalnya, jadi kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang nanti akan membawa kita ke surga. Siapa tahu nih podcast yang kita lakukan hari ini ya, percakapan yang kita lakukan hari ini ada yang terinspirasi. Ada penonton yang terinspirasi, ada penonton yang termotivasi, kemudian dia melakukan kebaikan, dan ternyata itu adalah buah dari percakapan kita. Jadi mungkin bisa saja percakapan ini yang nanti akan menjadi jalan kita menuju surga. Kita nggak pernah tahu itu. Jadi yang harus kita lakukan adalah menebar kebaikan, melakukan kebaikan di mana saja, kapan saja, sama siapa saja ya, karena itu tadi balik lagi, kita nggak pernah tahu yang mana nih dari kebaikan-kebaikan yang banyak ini yang bisa membawa kita ke surga. Semoga ada satu kebaikan yang bisa mengantarkan kita ya. Amin, kayak ya. gitu. Nah, dari kebaikan mungkin berjuang lah Ibu sekarang ya di jalan dakwahnya juga, di pendidikannya juga. Tadi sempat terputus bahwa data yang sudah masuk di Kementerian Agama juga sudah banyak sekali untuk memberikan edukasi mungkin ya kepada para kaula-kaula muda, entah itu dari anak-anak sampai mereka jenjang-jenjang remaja. Nah, kalau ditanya segmen yang paling sulit mungkin ya diberikan penyuluhan agama, entah itu tentang kebaikan atau motivasi agama apapun kayak gitu, segmen mana nih Bu? Tantangannya dari anak-anak, mungkin remaja atau dewasa mungkin, atau lansianya juga? Ya. Kalau saya justru beratnya ke ibu-ibu ya. Kenapa? Kenapa tuh? Karena banyak sekali memang majelis taklim, pengajian itu menjamur ya. Menjamur, tapi saya ngelihat kayak ada yang kurang dari ruhnya kayak gitu. Jadi enggak tahu ya, ini menurut saya pribadi ya. Jadi kalau saya melihat tantangannya justru besar di ibu-ibu. Karena kadang-kadang kalau kita ngisi majelis taklim, kayaknya motif ini bukan suzon ya, tapi kebanyakan dari mereka motivasinya itu ada yang memang bagus ya, ikut pengajian kan untuk menambah ilmu, mempererat silaturahim dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang cuma ikut-ikutan kayak gitu kan. Ada yang karena nggak enakan sama tetangga, ada juga yang biar punya tabungan buat selfie kayak gitu ya, buat update status dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ketika kita mengisi pengajian itu mereka ada yang nyimak kayak gitu ya, karena kan mereka ini kan bukan orang-orang, ibu-ibu ini kan bukan orang-orang yang, baik itu ibu-ibu maupun bapak-bapak, bukan orang-orang yang nggak punya ilmu. Sebenarnya sudah punya ilmunya kayak gitu kan ya, sudah punya ilmunya. Kemudian kita ajak untuk kita bicarakan teori lagi, ilmu lagi, pengetahuan lagi, mungkin mereka sudah muak gitu kan terus-terusan itu ya. Tapi jadi itu tantangannya yang luar biasa. Kalau saja ustadz atau ustazahnya atau pembicaranya itu tidak mengupgrade diri, menambah materi baru, wawasan baru, itu kayaknya jangan-jangan apa yang dilakukan itu nggak ada hasil nih. Kalau dibilang nggak ada hasil mungkin salah ya. Tapi kalau dievaluasi kurang mungkin menyentuh lah ya mungkin. Progresnya tipis ketimbang kita misalnya melakukan pembinaan ke anak-anak TPQ itu justru luar biasa. Anak-anak yang kecil itu justru luar biasa. Jadi kalau kita kasih ilmu itu nempel dan dia bawa pulang ke rumahnya terus gitu. Bahkan anak kecil itu justru bisa mendakwahkan orang tuanya. Benar. Ya. Mama nggak boleh kayak gitu, nah, kata ustadznya kayak gini. Iya, itu. Jadi kadang-kadang ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak itu justru lebih nyampe ke orang tuanya ya. Sementara kalau orang tua mungkin kan bebannya sudah banyak ya. Apa yang disampaikan mungkin nggak sesuai dengan pendapat mereka dan lain sebagainya. Jadi kalau saya pribadi ya, kalau ditanya seperti itu, saya lebih beratnya ke ibu-ibu ya. Gitu, karena memang ya informasi mereka juga di usia segitu juga udah lumayan banyak ya kayak gitu kan. Mungkin lebih cari kerelatean mungkin ya dari real kehidupan gitu. Memang benar-benar harus dicari triknya, trik gitu. Strategi biar ibu-ibu ini nyaman kayak gitu kan, menikmati tapi ada hasilnya yang dibawa pulang. Karena kebanyakan majelis taklim mungkin
nggak bawa pulang gitu, cuma sampai di situ, nggak dipraktekkan lagi. Justru malah kalau teori-teori, justru malah kalau terlalu banyak tentang keilmuannya malah ya kadang membosankan ya kadang mereka justru lebih mahir daripada ustazahnya kan kayak gitu kan. Jadi apa ya itu tantangannya luar biasa di situ. Nah kalau untuk segmen remaja nih, mungkin remaja kan dari SMP sampai SMA. Nah itu biasanya kan bahkan di psikologi pendidikan juga dia bilang ada yang mengatakan bilang bahwa batang otak kita tuh terbentuk ketika usia SMP dan SMA dan itu juga peralihan tuh antara anak-anak pubertas gitu kan kayak gitu. Nah kalau dari segmen itunya seperti apa nih? Ya ini juga ya jadi PR kalau saya lihat di Bengkulu kan banyak sekarang risma itu yang kayaknya vakum ya, padahal sebenarnya strategis sekali kalau seandainya itu diaktifkan kembali, karena memang sekarang kan mereka kita sedang digempur dengan keberadaan gadget, media sosial yang luar biasa dampaknya kan. Apalagi kalau menghadapi anak-anak remaja tentu tidak segampang anak kecil ya, karena mereka melakukan perlawanan gitu kan, harus ketemu betul kayak gitu kan, harus connect betul, harus ada chemistry-nya kalau ibaratnya ya, baru mereka mau masuk kayak gitu. Tapi begitu sudah masuk, saya yakin itu hasilnya, efeknya akan luar biasa karena itu. Itu jadi tantangan kita semua itu, anak-anak risma, anak-anak sekolah. Apalagi sekarang kan pemerintah sedang giat-giatnya untuk mengkampanyekan pernikahan ya, pernikahan dini. Jadi di Kementerian Agama, jadi sekarang kan sudah ada peraturan baru bahwa untuk umur pernikahan minimal itu di umur 19 tahun. Karena Bengkulu ini termasuk angka yang pernikahan dininya tinggi juga ya, tinggi. Jadi itu yang sedang dikampanyekan oleh pemerintah, bagaimana remaja itu peduli terhadap kesehatan reproduksinya, resiko untuk anaknya stunting dan lain sebagainya, itu yang sedang kita coba untuk bantu pemerintah untuk mengingatkan para remaja. Ya. Faktor apa yang mungkin ibu melihat, mungkin kalau dulu ibu remaja ya mungkin di zaman ibu gitu, dan sekarang faktor apa yang membuat mungkin remaja sekarang ya bisa dibilang penurunan, apakah dengan teknologinya? Ya, atau... saya pikir itu juga termasuk ya. Jadi sisi negatif dari perkembangan teknologi ini ya, digitalisasi di segala lini itu adalah itu tadi, tergerusnya moral kayak gitu ya. Kan kita lihat tuh banyak sekolah yang mengeluh, guru-guru yang mengeluh karena anaknya tidak takzim lagi kayak gitu kan. Bahkan sampai berani melawan guru kan. Ya, bahkan orang tuanya juga ada kan yang menuntut ke sekolah gitu kan. Bahkan kasusnya di Bengkulu juga ada itu kan. Jadi saya melihat itu juga salah satu faktornya adalah efek dari perkembangan teknologi yang sedemikian rupa tidak dibarengi dengan kemampuan untuk membawa diri. Mungkin orang tua juga mungkin kurang peduli, kurang membekali anak dengan kemampuan dengan bekal yang cukup untuk menghadapi perkembangan zaman yang sangat cepat ini. Gitu ya. Nah, dari pandangan ibu sendiri selaku penyuluh agama nih gitu kan, ketika ada faktor triggernya dari luar gitu kan, entah itu mungkin teknologinya, entah apa, dengan pengaruhnya bisa menurunkan nilai moral juga. Apa yang harusnya kita lakukan sebagai mungkin entah itu orang tua atau mungkin lagi anaknya lagi melihat juga. Jadi kalau balik lagi ke teori pendidikan, bahwa yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu kan ada 3 komponennya kalau menurut An-Nahlawi. Ada rumah, ada sekolah, ada masyarakat. Jadi di rumah orang tuanya juga harus peduli kayak gitu kan. Orang tuanya harus peduli. Itulah tadi bekal agama itu penting untuk anak ya. Karena bekal agama lah ini nanti yang akan jadi filter ketika anak besar. Ketika dia mau mencuri, dia ingat kata mama seperti ini, kata ustazah seperti ini. Jadi pendidikan agama di masa kecil itu sangat penting. Kemudian adalah sekolah. Itulah pentingnya kita orang tua peduli dengan anaknya sekolahnya di mana. Dipilihkan sekolah yang memang ikut membantu perkembangan anak kayak gitu kan ya. Dan yang ketiga adalah kita masyarakat ini harus sama-sama peduli, harus kerjasama, harus bersinergi. Nggak bisa kalau misalnya di rumahnya bagus, sekolahnya bagus, tapi masyarakatnya tidak mendukung. Dan yang terakhir itu adalah faktor yang media sosial. Ya, gadget itu tadi, media sosial ini bagaimana
mungkin sistemnya perlu diketatkan atau diperjelas lagi regulasinya, termasuk juga batasan-batasan yang harus yang harus diterapkan oleh anak ketika menggunakan media sosial atau gadget itu. Dan kalau keempat komponen ini bekerja sama, saya yakin masalah-masalah degradasi moral atau masalah-masalah yang lainnya mungkin sedikit banyak bisa kita atasi, saya pikir gitu. Iya. Artinya memang nggak bisa satu pihak saja kan ya? Ya, harus bersinergi Iya, bersinergi ya. Komponen-komponen yang Ibu sebutkan tadi, baik itu dari keluarganya, dari masyarakat juga gitu kan. Nah, kalau dari Bengkulu sendiri dan sepengalaman Ibu, ada nggak cerita-cerita yang unik, entah itu cerita suka atau duka yang bisa diangkat pada pagi hari ini untuk oh Bengkulu ini kayak gini loh, kayak gitu. Orang-orangnya seperti apa dan bagaimana cerita? Apa ya? Mungkin lebih ke prestasi ya. Jadi saya melihat banyak anak-anak yang di Bengkulu ini punya prestasi yang luar biasa. Oh, berarti secara SDM cerdas ya? Iya. Kalau saya pengamatan saya pribadi ya, kayaknya orang-orang Bengkulu ini sebenarnya punya mental juara ya, yang bagus untuk. Kenapa? Daya saingnya cukup tinggi kalau saya lihat ya. Mungkin maksudnya karena pernah kuliah di luar mungkin ngerasa gitu ya. Biasanya anak-anak Bengkulu itu tuh mungkin banyak juga yang menonjol di dan luar. nggak mau kalah ya. Nah, iya itu. Orang Bengkulu kalah. kan gitu kan ya. Pokoknya orang Pacak aku juga Pacak jadi ya. Jadi mungkin itu yang harus mungkin jadi perhatian kita bersama bahwa prestasi pemuda, anak bangsa, remaja, terutama putra-putra daerah ini mungkin alangkah lebih baiknya diberikan tempat, diberikan apresiasi, gitu kan, didukung. Ya karena saya ngerasa juga agak minim apresiasi terhadap kinerja putra daerah atau kinerja saya sebagai penyuluh secara pribadi ya yang kadang-kadang ada banyak ide yang pengen kita sampaikan, kadang-kadang ada banyak ide yang pengen kita wujudkan, tapi balik lagi ke anggaran, balik lagi ke support sistem yang mungkin tidak mendukung dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi PR kita bersama ya. Mungkin wadahnya mungkin harus diperbanyak ya, gitu kan? Wadahnya harus diperbanyak, anggarannya juga harus diperbanyak gitu ya. Oke, baik, ditahan dulu Ibu ceritanya gitu ya, bahwa nanti kita bakal bahas segmen-segmen edukasi juga di segmen kelima. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.